kembali di channel Ian Iwan. Nah, kali ini kita akan bahas kembali tentang updatean terbaru dari Pi Network teman ya. Dan di sini kali ini kita akan bahasnya karena ada informasi terupdate sekitar 8 jam yang lalu dan langsung saja kita to the point untuk membahasnya. Nah, kali ini ada informasi menarik teman ya. Yang mana untuk informasinya kurang lebih seperti ini. Kita langsung saja terjemahkan. Oke, P-Mainnet sedang ditingkatkan ke protokol 26, batas waktu 11 Agustus. Nah, jadi seiring dengan berjalannya waktu untuk protokol-protokol ini sering ditingkatkan, teman-teman, dan terutamanya saat ini akan ditingkatkan ke protokol 26 dan batas waktunya 11 Agustus. Semua operator node mainnet harus menyelesaikan peningkatan sebelum batas waktu untuk tetap terhubung ke jaringan. Rincian di sini menepi.com Pinode. Nah, bagi teman yang ikutan untuk Pinodenya baik melalui laptop, komputer atau PC tersebut itu bisa mengupgrade dan menyelesaikan peningkatan dan batas waktunya katanya 11 Agustus teman-teman ya untuk ke protokol 26. Nah, protokol 26 merupakan tonggak penting menjelang peningkatan terakhir yang direncanakan protokol 27. Dengan 8 peningkatan sukses yang telah diselesaikan dalam beberapa bulan terakhir, 2 peningkatan terakhir ini akan membawa jaringan ke tingkat terkini dengan fitur protokol terbaru, peningkatan dan fungsionalitas. Nah, jadi itu akan ada peningkatan. Jadi kalian siap-siap bagi yang ikutan dari node tersebut teman-teman ya untuk melakukan peningkatan agar tidak ketinggalan dari update-nya. Oke, dan kita coba baca dulu untuk informasi berikutnya dulu teman ya sebelum kita meluncur untuk informasi yang lebih lengkap mungkin teman ya. Nah, di sini kita coba baca untuk detailnya di menepi.com. Nah, kita coba baca aja langsung untuk informasi terupdate-nya. Yang mana sebelumnya kita menginformasikan tentang Slice token ya, yang berita terupdate sebelumnya. Nah, di sini kita coba baca selanjutnya tentang detail dari node ini. Kita coba langsung terjemahkan saja di sini, teman. Di sini kita baca peningkatan protokol sedang berlangsung. Ini statusnya protokol blockchain P-Mainnet sedang ditingkatkan. Setiap node mainnet harus dilihatkan ke versi 26 setiap node mainnet, teman ya. Jadi harus ditingkatkan. Lihat tenggang waktu dan subsidi di sini. Pinode selangkah lebih dekat menuju desentralisasi yang bersifat pada pengguna. Nah, ini update-annya. Nah, disclaimer. Ini teman-teman, disclaimer-nya ada. Kita baca aja dulu sini di dalam informasinya. Nah, sini kita coba cek dulu adakah informasi berikutnya. Oke, tingkat partisipasi node. Saat ini ada tiga tingkat partisipasi bagi pionir untuk menggunakan perangkat lunak Pinode di komputer mereka. Yang pertama, aplikasi komputer. Aplikasi komputer mengacu pada penggunaan antarmuka aplikasi Pi desktop dari perangkat lunak node. Ini memungkinkan pionir yang ingin berusaha dengan aplikasi Pi dari komputer mereka, sehingga memiliki fungsionalitas yang mirip dengan aplikasi seluler. Jadi ini teman-teman bisa menggunakan PC, bisa menggunakan HP, itulah singkatnya teman-teman ya. Nah, sini node. Node berarti bahwa pionir mengakses antarmuka node, menyelesaikan persiapan teknis yang diperlukan berdasarkan instruksi, dan menghidupkan atau mematikan antarmuka node agar komputer mereka tersedia untuk menjalankan komponen blockchain setelah dipilih menjadi node. Nah, gitu teman ya. Jadi komputer beda dengan node. Node itu khusus untuk meningkatkan blockchain. Jadi kalian harus siap-siap. Meskipun mereka tidak bersih dalam konsensus, mereka memverifikasi keabsahan blockchain dan mengirimkan transaksi untuk dicatat di blockchain. Nah, jadi seperti itu. Jadi lebih berperan juga untuk node ya. Di masa depan ketika blockchain Pi berkembang, lebih dari sekedar mengamankan buku besar, node akan berkembang untuk mencakup komputer yang memilih untuk berkontribusi pada sumber daya perangkat keras jaringan seperti komputasi, penyimpanan, dan bandwidth. Itu yang berperannya node, komputasi, penyimpanan, dan bandwidth. Supernode, ini ada lagi. Supernode adalah tulang punggung blockchain Pi. Mereka bertanggung jawab untuk mencapai konsensus berdasarkan algoritma untuk menulis transaksi yang benar pada buku besar Pi. Selain semua tanggung jawab yang dilakukan oleh node, mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan supernode dan node lainnya mendapatkan keadaan terbaru dari blockchain. Supernode juga memanfaatkan antarmuka node dan awalnya dipilih oleh tim inti. Mereka perlu terhubung ke jaringan 1x24 jam ya, ini supernodenya, dan memiliki koneksi internet yang andal. Ini lebih andal daripada node, teman. Dan ini berperan penting dalam perkembangan atau bertanggung jawab teman ya untuk buku besar atau konsensus. Nah, lihat tabel, ini tabel-tabelnya. Ini komputer, node, supernode, ini perbedaannya ya.
komputer, node, dan supernode. Akses P itu semua. Submit transaction di blockchain hanya node dan supernode. Verifikasi validitas blockchain, node, supernode. Jadi cuma yang komputer itu hanya akses P teman ya. Sisanya itu node dan supernode. Yang paling penting supernode ini dia ikut berperan di dalam partisipasi konsensus dan membantu node lainnya atau supernode untuk mendapatkan blockchain ya. Itu keunggulan dari supernode. Jadi pembahasan kali ini kita membicarakan tentang node, detail dan perbedaan dari komputer, aplikasi, node dan supernode. Nah, jadi itu bisa kalian lihat. Intinya seperti itu teman ya, dari informasi yang mungkin kita sampaikan hari ini. Nah, proses seleksi untuk node dan supernode. Nah, untuk mendaftar sebagai node atau supernode di testnet P. Ini bisa kalian baca rinciannya namanya, khususnya bagi teman-teman yang memiliki komputer maupun node dengan perangkat yang cukup handal. Sebelum install, jadi ini speknya harus bagus juga namanya, apalagi yang supernode itu harus benar-benar bagus. Ini koneksi internet yang baik dan cepat, itu yang paling penting. Nah, jadi ada testnet awal, tujuannya untuk menguji ketahanan algoritma. Nah, lebih jelasnya kalian bisa baca di sini karena ini sangat-sangat detail sekali. Full activities tahap seleksi. Nah, tahap revisi juga ada. Coba scroll ke bawah ya, banyak panjang sekali nih. Kayak koran ya. Coba langsung. Nah, FAQ node, ini artinya pertanyaan dan jawaban. Apa hubungan antara perangkat lunak node, P dan aplikasi seluler P network? Node dan aplikasi seluler tidak saling eksklusif tetapi saling melengkapi katanya teman ya. Dampak apa yang akan dimiliki node pada perangkat saya? Akan menguras CPU dan baterai saya. Jika Anda tidak mengaktifkan bagian node atau supernode, maka dampaknya minimal. Sangat sedikit CPU, memori atau lintas jaringan yang seharusnya dikonsumsi membuatnya dapat diakses oleh semua orang. Nah, jadi sedikit baterai kalau tidak mengaktifkan node dan supernode. Kalau banyak baterai, node dan supernode singkatnya, teman ya. Nah, teman, itu saja dulu teman untuk updatean terbaru dari peningkatan dari P-node supernode di protokol 26, dan tentunya kalian harus meningkatkan sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Jadi itu saja dulu teman untuk informasinya. Semoga video ini bermanfaat. Salam cuan bagi teman-teman yang pioner. Sampai jumpa. Salam petir. Bye bye.